Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Sing kula hormati Bapak Tokoh Masyarakat, lingkungan waktu lawang, Bapak Ustadz Masudi SPDI, sekaligus pembimbing jamaah Majelis Taklim Al-Mutakin. Sing kula hormati ibu-ibu lan pemudi Majelis Taklim Al-Mutakin. Pertama, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan nikmat iman. Dialah Allah yang telah memberikan nikmat Islam. Dialah Allah yang telah memberikan nikmat Islam. Dialah Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani. Dialah Allah yang telah memberikan nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermujahadah di tempat yang mulia ini. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang telah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Dialah Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jika kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iltanil khamsan qabla khamsin, sabaqaka qabla haramika, wasiyataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fadlika, wa faradaka qabla syabulika." Artinya, ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Sebagaimana dalam grup Nasib Raihan yang membawakan pesan dakwahnya yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Pertama, masa muda, masa di mana seseorang memiliki kekuatan, baik kekuatan lahir ataupun kekuatan batin. Oleh karena itu, selagi kita masih muda, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunakanlah kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, Bu? Kalau kita sakit, kekuatan kita akan kalau kita sudah tua, kekuatan kita jadi lemah. Ayat baca Al-Quran, matanya sakit, ayat pengajian, pendengaran sakit, ayat sholat tahajud, tanginya bosan, bangkit, karena benar penyakit rematik. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kekuatan
ujian. Dengan kekayaan, apakah kita masih mau melaksanakan sholat? Dengan kekayaan, apakah kita rajin bersedekah? Dengan kekayaan, apakah kita masih mendekatkan diri kepada Allah? Begitu pula dengan kemiskinan. Miskin itu bukan sebuah hukuman, akan tetapi sebuah ujian. Dengan kemiskinan, apakah kita masih mau menjalankan ajaran agama Islam? Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunaikanlah zakatnya, tingkatkanlah sedekahnya, karena suatu saat kekayaan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, masa luang. Jika kita ada waktu luang, maka gunakanlah waktu luang kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kelima, masa hidup. Ibu-ibu yang terhormati, sudah banyak orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua, saudara, sahabat, teman, tetangga, mereka sudah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, mengapa sekarang kita masih hidup? Tertentu, karena kita masih hidup itu semua karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, selagi kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dekatkan diri kepada Allah, berbanyak zikir, terus bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, saya dengar dan saya simak dari pembicaraan pertama sampai keempat. Yang pertama adalah menerangkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya iktanim amsal qabla amsin, jaganana limang perkara sedurunge ketelimang limang perkara. Apa limang perkara sedurunge limang perkara saiki masih urip untuk ditanya hati-hati kapan saatnya arep kepanggilan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ibadah niku lan kaloroni waktu sehat sedurunge ke waktu sakit. Amun wis sakit memangan apa baik ora enak dan kami pahit, iku berarti nikmati lagi dikurangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi duwe sedurunge yaitu ketemu larat, artinya sedekah. Lagi nana kelebihan barang wis ora duwe jadi kepengen sedekah. Lagi hati barang wis ora duwe makanya iku alhamdulillah sampun diterangkan sareng kecil-kecil pula. Iku limang perkara sedurunge teka limang perkara. Waktu luang sedurunge teka waktu sempit. Lamun paman wis sampai pakai kepengen ngaji iku lagi sibuk, tapi luang ya tanah tongel baik anu